Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Nur Hidayati, kelas 5C dengan NIM 111901830000082 akan mempraktikkan pelaksanaan pembelajaran tematik kelas tinggi kelas 6, tema 2, subtema 2, pembelajaran kedua dengan fokus pembelajaran PPKN, SBDP, dan matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, kita dapat berjumpa kembali untuk melaksanakan pembelajaran, untuk belajar bersama dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya nih, gimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya pagi ini? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah sehat semua ya, nggak ada yang sakit ya. Nah, seperti biasanya sebelum kita belajar, yuk kita doa sebelum belajar bersama dulu. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah kita berdoa, Ibu ingin absen dulu nih. Coba dicek teman sebangkunya ada nggak yang nggak hadir pagi ini. Siapa yang nggak masuk? Vira. Oke, berarti Vira nggak masuk. Kenapa Vira? Ada yang tahu Vira kemana? Oh, Vira sakit. Oke, Ibu absen ya, Vira sakit. Jadi, hari ini dari 23 siswa dan siswi ada satu siswi yang tidak hadir, Vira. Jadi, hari ini kita berjumlah 22 orang dan dengan Ibu jadinya 23. Nah, pada pagi hari ini Ibu ingin kalian siapin dulu nih buku paketnya, buku tematiknya, tematik kelas 6 ya. Yang tema 2, subtema 2, pembelajaran kedua. Ayo dikeluarin dulu, ditaruh di meja, disiapin buku tulisnya, pensil, alat tulisnya, buku paketnya, silahkan disiapkan di atas meja. Sudah semua? Nah, sudah dibuka semua. Subtema 2, pembelajaran kedua. Subtema 2 tentang persatuan dalam perbedaan. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Sudah dibuka semua? Sudah. Oke. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang pertama ya, yakni pembelajaran PPKN. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran yang pertama, perlu kalian ketahui bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, dari kalimat tersebut, Ibu memiliki 2 pertanyaan nih. Pertanyaan yang pertama, mengapa persatuan dan kesatuan itu penting? Pertanyaan yang kedua, apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Nah, dua pertanyaan tersebut, Ibu beri waktu 5 menit kalian untuk mendiskusikan jawabannya. Nanti setelah 5 menit, Ibu mempersilahkan 2 siswa untuk mempresentasikan jawabannya. Boleh di depan, boleh di kursinya sendiri. Silahkan didiskusikan jawaban dari 2 pertanyaan tersebut. Ibu beri waktu 5 menit ya. Nah, ini sudah 5 menit. Ayo, siapa kira-kira yang mau mempresentasikan jawabannya? Boleh ke depan, boleh di bangkunya masing-masing. Oke, Najwa mau jawab nomor berapa? Jawab pertanyaan nomor 1. Oke, Najwa dipersilakan untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Mengapa persatuan dan kesatuan itu penting? Alhamdulillah, jawaban Najwa sudah betul. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan kedua. Apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Nah, kira-kira siapa nih yang mau jawab? Boleh ke depan, boleh tadi di bangku seperti Najwa.
Iya, Faiz mau jawab. Oke, Faiz silakan Faiz jawab pertanyaan nomor 2. Mau di mana? Mau di depan. Oke, silakan Faiz maju ke depan sini di samping Ibu ya. Alhamdulillah jawaban Faiz juga sudah benar. Tepuk tangan yuk buat dua teman kita yang sudah berani maju dan menjawab pertanyaannya. Nah, untuk selanjutnya silahkan ya, udah dibuka buku tematiknya ya. Nah, sekarang kita masuk ke dibuka halaman 52. Silahkan buku paketnya dibuka halaman 52. Nah, di situ udah dibuka semua. Udah. Nah, di situ ada teks bacaan dan gambarnya. Nah, sebelum masuk kegiatan Ayo Membaca, di halaman 52 itu ada kegiatan Ayo Membaca ya, bisa dilihat masing-masing. Nah, sebelum masuk kegiatan Ayo Membaca, Ibu ingin menyampaikan sedikit tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, bahwa meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Nah, selanjutnya silahkan dilihat buku paketnya ya, yang tadi udah dibuka halaman 52, ayo membaca. Di situ ada teks bacaan. Nah, silahkan sekarang kalian amati gambarnya dan kalian baca teksnya dalam hati aja. Nah, nanti sembari baca, silahkan digarisbawahi kalimat-kalimat yang menurut kalian itu penting. Kalimat tentang persatuan dan kesatuan Indonesia yang penting dari teks bacaan tersebut silahkan digarisbawahi. Ibu beri waktu 10 menit ya untuk membaca. Silahkan ya. Yuk dimulai, silahkan dibaca teks bacaannya. Tentang apa tuh? Tentang kami berbeda namun kami bekerja sama. Silahkan dibaca, oke? Dalam hati aja, nggak usah kenceng-kenceng. Nah, sekarang sudah selesai membaca semuanya ya. Nah, di halaman 53 di bawah teks bacaan tadi ada instruksi jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Jadi di situ udah ada beberapa pertanyaan dan juga kolom untuk menjawabnya. Nah, sekarang silahkan kalian menjawab pertanyaannya berdasarkan teks yang sudah tadi dibaca. Yang tadi sudah dibaca. Dijawab sesuai teks yang tadi sudah dibaca ya. Silahkan dijawab. Ibu beri waktu 5 menit cukup. Oke, Ibu beri waktu 5 menit dulu ya. Nanti kalau kurang, ada yang belum selesai, silahkan dilanjutkan. Ntar Ibu kasih waktu lagi. Silahkan dikerjakan ya. 7 pertanyaan, silahkan dikerjakan. Sudah semua? Sudah, alhamdulillah sudah selesai semua ya. Nanti itu jawabannya disimpan dulu. Nanti di akhir pembelajaran buku paketnya dikumpulin dan soal-soal tadi dan jawaban yang sudah kalian isi nanti Ibu nilai. Nah, selanjutnya dibuka bukunya halaman 55. Kita ke kegiatan selanjutnya. Sudah dibuka semua. Di halaman 55 ada kegiatan Ayo Berdiskusi. Nah, di Ayo Berdiskusi ini dilihat instruksinya. Buatlah naskah drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan secara berkelompok. Jadi, setelah kalian tadi membaca, terus ada diskusi menjawab pertanyaan tentang apa itu kesatuan dan persatuan, apa itu manfaat persatuan dan kesatuan, maknanya. Nah, sekarang di kegiatan Ayo Berdiskusi ini, kalian diminta untuk membuat naskah drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan secara berkelompok. Nah, karena secara berkelompok, jadi nanti Ibu bagi ya, kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, sekarang Ibu bacain ya nama-namanya, silahkan didengarkan baik-baik, nanti biar tidak ada yang kelewat. Semuanya sudah masuk ke dalam kelompok, ada yang belum masuk gak? Sudah masuk semua ke dalam kelompok? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang
silahkan duduknya itu berkelompok. Cari kelompoknya yang tadi sudah di nama-namanya yang di kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 sebelah situ, kelompok 3, kelompok 4. Pokoknya berkelompok ya duduknya ya. Sudah semua. Oke, nah sekarang silahkan kalian mendiskusikan, membuat naskah drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan. Waktunya 20 menit ya untuk membuat naskah dramanya. Nanti kalau ada yang belum selesai, nanti ibu beri waktu tambahan lagi. Silahkan dimulai ya dari sekarang. Ayo, membuat naskah drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan. Sudah semuanya, sudah 20 menit. Sudah semua, sudah selesai. Kelompok berapa yang belum? Oke, ibu beri tambahan waktu 5 menit lagi ya untuk menyelesaikan naskah dramanya. Oke, silahkan dilanjutkan 5 menit lagi. Sudah kelompok 3? Sudah. Oke, nanti itu naskah dramanya silahkan disimpan di perwakilan. Disimpan ya, jangan sampai hilang. Nah, sekarang sudah selesai semua ya membuat naskah dramanya. Sudah selesai semua? Oke, sudah. Nah, sekarang lanjut ke kegiatan Ayo Berkreasi, masih di halaman 55. Nah, di situ ada tulisan, tahukah kamu bahwa kerjasama dan persatuan juga penting ketika kamu menampilkan tari secara berkelompok? Jadi ketika ingin tampil menari secara berkelompok nih, kerjasama dan persatuan itu perlu, itu juga penting. Tujuannya untuk apa? Supaya tarinya itu bisa kompak, beraturan, kemudian bisa saling membantu, kerjasama, terus bisa misalnya teman yang A belum bisa gerakan yang ini, nanti dengan adanya kerjasama teman B bisa membantu untuk si teman A, bisa membantu si A ini menghafal gerakan yang masih belum dihafal sama si A ini, seperti itu. Nah, di Ayo Berkreasi ini ada pertanyaan nih, apakah kamu masih ingat tentang pola lantai ketika menari? Jelaskan. Nah, di situ diskusikan jawabanmu secara berkelompok dan peragakan contoh-contoh pola lantai tersebut. Nah, sekarang kalian ini kan masih berkelompok ya duduknya. Nah, silahkan diskusikan jawabannya. Apa itu pola lantai ketika menari, dan juga tuliskan contoh-contoh pola lantai ketika menari ya di dalam kotak yang sudah disediakan di halaman 55 itu. Silahkan ditulis jawabannya tentang pola lantai ketika menari secara berkelompok, diskusikan. Nanti setiap siswa ditulis juga ya jawabannya di buku masing-masing. Jadi nggak perwakilan, nulisnya semuanya menulis di buku masing-masing. Tapi jawabannya kalian diskusikan nih yang benar jawabannya apa. Udah selesai semua? Sudah, oke. Sekarang dilihat nih di buku paket halaman 55 itu ada pola lantai dalam tari indang. Silahkan dilihat, dibaca dan dicermati gerakannya seperti apa, pola lantainya seperti apa, posisinya seperti apa. Nah, setelah kalian tahu bagaimana pola lantai dalam tari indang, silahkan satu-satu sekarang maju ke depan untuk mempraktikkan tari indang, pola lantai tari indang. Silahkan. Ibu panggil menurut absen ya. Oke, semuanya sudah praktik ke depan. Nanti tadi juga sembari ibu nilai. Nah, sekarang kalian tahu gak kalau tari indang itu biasanya diiringi dengan lagu yang berjudul Badindim. Tahu gak kalian? Tahu? Ada yang tahu? Kalau tari indang itu diiringi dengan lagu yang berjudul Badindim. Ternyata setelah dilihat durasi lagu Badindim itu selama 4,412 menit. Nah, siapa nih yang tahu makna dari setiap angka 4,412 menit tersebut? Nah, 4 itu tuh bilangan apa ya? Ada yang tahu gak?
4,412 menit itu termasuk bilangan apa? Ayo. Coba ada yang bisa jawab? Betul, 4,412 itu 12 menit itu termasuk bilangan desimal. Nah, sekarang dibuka bukunya halaman 58. Nah, ini kita masuk ke materi matematika ya. Dilihat ada kegiatan ayo berlatih. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang bilangan desimal tersebut? Jelaskan. Nah, sekarang kalian diminta untuk menjawab apa itu bilangan desimal. Silahkan dijawab. Ada 2 pertanyaan di situ, silahkan dijawab ya. Sudah semua? Nah, sekarang dibuka bukunya halaman 59. Di sana ada penjelasan tentang bilangan desimal dan juga makna dari setiap angkanya. Nah, di sini ada contohnya nih. Contoh 4,412. Contohnya tadi itu dari durasi lagu Bandindin. Nah, jadi bilangan 4,412 itu merupakan campuran antara bilangan bulat dan bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, perhatikan nilai tempat untuk bilangan bulat dan bilangan desimal berikut. Silakan dilihat di buku paketnya halaman 59 ya. Ibu sembari menjelaskan, kalian juga sembari silakan didengarkan baik-baik dan diamati baik-baik. Jadi penjelasannya dari 4,412 itu angka 4 menunjukkan bilangan satuan. Angka 4 setelah koma itu menunjukkan bilangan persepuluhan, nilainya 0,4. Angka 1 menunjukkan bilangan perseratusan, nilainya 0,01. Angka 2 menunjukkan bilangan perseribuan, nilainya 0,002. Jadi, sehingga 4,412 terdiri atas 4 satuan ditambah 4 persepuluhan ditambah 1 perseratusan ditambah 2 perseribuan sama dengan 4 ditambah 0,4 ditambah 0,01 ditambah 0,002. Seperti itu jadinya ya. Nah, sekarang silakan dibuka lagi di halaman selanjutnya. Di halaman 60 itu ada ayo berlatih. Kegiatan ayo berlatih masih di materi matematika. Nah, setelah dijelaskan tadi, silahkan kalian jawab pertanyaan yang sudah ada di buku kalian. Tuh, ada berapa soal nih? Ada 5 soal. Silahkan diisi, dijawab. Jadi ini instruksinya, gunakan tabel nilai tempat untuk menentukan nilai masing-masing bilangan berikut. Jadi ngisinya, jawabnya itu berdasarkan nilai tempat yang tadi sudah dijelaskan, yang perseratusan, perseribuan, persepuluhan gitu. Seperti itu ya. Silakan diisi nomor 1 sampai 5. Sudah semua? Sudah. Nah, untuk tugas selanjutnya nih, kalian diminta untuk menulis bilangan desimal hingga perseribuan sesuai keinginan kalian. Jadi tulis 5 bilangan, bebas apa aja, berapa aja, tulis 5 bilangan desimal hingga perseribuan. Nah, nanti silahkan bukunya ditukar ke teman sebangkunya. Nanti jadinya teman sebangku kamu mengerjakan soal yang tadi sudah kamu tulis, nanti kamu mengerjakan angka-angka yang sudah dikasih dari teman sebangkumu. Seperti itu ya. Sekarang silahkan ditulis angkanya dulu. Udah semua? Udah nulis angkanya semua? Nah, sekarang silahkan ditukar ke teman sebangkunya. Udah semua? Sudah ditukar? Sudah. Nah, sekarang yuk dikerjakan soal angka tadi, bilangan yang dikasih dari teman-temannya. Ya, sudah semua ya, sudah dikerjakan semua. Nah, sekarang di tabel terakhir, di kolom terakhir ada tulislah kesimpulanmu tentang bilangan desimal. Jadi setelah mengerjakan soal-soal, setelah dijelaskan nilai tempat, silakan kalian simpulkan apa itu bilangan desimal di dalam kolom tersebut. Sudah dikerjakan semua ya? Sudah selesai semua? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Apa yang kalian pelajari dari kegiatan hari ini?
Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Selanjutnya, apa yang belum kamu pahami? Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham? Yang terakhir, sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktik pelaksanaan pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.